asuransi, benefit asuransi untuk eh, yang pembayarannya seper M ya, seper M tahun. Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang rekursi dari eh, present value untuk asuransi ini. Nah, dengan menggunakan dengan menggunakan tabel kehidupan tahunan ini, kita dapat menghitung nilai dari AX dengan menggunakan rekursi eh, backward recursion. Nah, untuk melakukan ini, kita mulai dengan umur yang tertinggi terlebih dahulu. Nah, kita mulai dengan umur yang tertinggi di tabel. Katakanlah umur tertinggi itu W gitu ya. Nah, kita asumsikan masa hidup itu berakhir di umur W. Nah, sehingga IW kurang satunya sama dengan satu. Jadi di sini kita asumsikan jika tabel kehidupannya eh, tidak mempunyai batas, nah kita ambil nilai tertingginya itu W. Sehingga IW min satunya itu nanti akan dekat ke satu. Seperti yang kita inginkan. Nah, ini berarti setiap yang hidup itu akan Goyang-goyang yang dari berumur yang berumur W-1 itu akan segera meninggal sebelum umurnya W gitu ya, omega ya ini. Nah, dalam kasus ini berarti K omega min satunya itu sama dengan 0. Sehingga A omega 1 sama dengan ekspektasi dari P pangkat ini. Tahu kenapa jadi begini? Kemarin kan kita udah belajar tuh AX itu sama dengan, oh nggak ada di sini ya. Kemarin itu kita udah belajar AX itu sama dengan, kan AX itu sama dengan E, EZ ya. Nah, pada pada ini, pada bentar. Ya, berikutnya, Pak Trian, periksa kembali barang bawaan dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop is Satria. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Nah, pada kasus tahunan kan Z-nya adalah Z-nya, ah, Z-nya, Kenapa? Z-nya itu sama dengan PKX plus Ini ya. 1. Nah, pada kasus ini, karena biasanya kan kita hitung ini itu sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga PKX plus 1 kali K Q X ya kan. Nah, untuk kasus ini kan kita belum tahu kapan meninggalnya. Cuman pada kasus kita sekarang, karena kita udah tahu dia meninggal sebelum umur W, umur omega, dan udah jelas dia akan segera meninggal setelah melalui umurnya omega min 1, maka kita bisa menghitung bahwa ini A omega min 1 ini sama dengan P K omega min 1. Omega min 1 plus 1. Nah, itu sama dengan E. Oh, ini bisa langsung aja ya, tanpa ngurumuskan rumus ini juga. Ini V. Nah, tadi kan kita udah tahu bahwa K omega min 1 itu sama dengan 0. Karena dia udah dipastikan di sini akan
meninggal sebelum usia omega, sehingga KW-1-nya itu sama dengan 0. Sehingga ini menjadi V pangkat 0 plus 1. V pangkat 0 plus 1 berarti sama dengan V. Dan V itu kan suatu konstanta, sehingga ekspektasi dari konstanta itu adalah konstanta itu sendiri. Sehingga ini jadi V. Nah, makanya kita jadi punya ini. Nah, selanjutnya, sekarang kita akan bekerja dari rumus penjumlahan untuk AX. Nah, karena ini rumus aslinya kan seperti ini. Saya kotakin. Rumus aslinya kan seperti ini ya, ekspektasi itu. K dari 0 sampai T hingga segini gitu kan. Nah, cuman karena kita udah tahu umur maksimalnya itu adalah omega dan dia akan meninggal sebelum umur omega, yaitu umur terakhir dia yang penuh itu adalah omega min 1, maka kita udah bisa buat AX-nya itu bergerak dari K sama dengan 0 sampai eh, nih, W min X min 1. Jadi AX itu sama dengan K dari 0 sampai W min X min 1. Ya, karena sisa umurnya itu sampai W min X min 1. Nah, akibatnya tadi kan aslinya rumusnya adalah berarti jadinya AX sama dengan sigma K sama dengan 0 omega W min X min 1 P K plus 1 terus KQX. Begini ya, KQX. Nah, lalu kita tahu bahwa KQX itu sama dengan KPX kali QX plus K. Sehingga kita jadi punya rumus ini. Nah, ini kalau dijabarkan berarti kan ketika K-nya sama dengan 0 dia jadi V kali QX. Ketika K-nya 1 dia jadi V kuadrat kali PX ini. Kemudian ketika K-nya 2 dia jadi begini. Dan seterusnya. Nah, ini VQX-nya saya taruh biarin di sini. VPX-nya saya keluarin. Ini kan saya keluarin VPX-nya. Maka ini di sini menjadi VQX plus 1 tambah dan seterusnya seperti itu. Nah, coba diperhatikan. Yang ini itu kan mirip kan ya dengan formula yang di atasnya. Nah, ini sama dengan AX plus 1. Sehingga kita jadi punya AX itu sama dengan VQX tambah VPX kali AX plus 1. Ya. Nah, formula ini dapat digunakan dalam uh, uh, format spreadsheet, itu maksudnya untuk membuat tabel untuk perhitungan AX dengan menggunakan rekursi backward, yaitu dari A omega min 1 sampai ke A X0 mundur, ya, rekursi mundur. Nah, di mana X0 adalah usia minimum di dalam tabel. Nah, kita dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk yang benefitnya manfaat M tahunan. Nah, kalau untuk manfaat M tahunan, rekursi yang akan kita buat itu akan menghasilkan AX pangkat M dalam bentuk AX ini, ya. Nah, kita akan membagi-bagi manfaat tersebut ke dalam bagian yang dibayarkan pada periode pertama. Nah, cuman sekarang panjangnya adalah 1/M tahun. Karena panjangnya 1/M tahun, maka kita jadi punya seperti rumus AX pangkat M yang telah kita pelajari sebelumnya di minggu kemarin, maka dia akan menjadi V pangkat M kali ini. Seperti yang terlihat ini.
Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, ini biarin salin dulu ke bawah, lalu keluarin V pangkat 1/M-nya dan ininya, PX 1/M-nya. Nah, maka kita jadi punya ini. Dan yang di dalam kurung ini itu kan sama dengan AX plus 1/M ini. Ya kan? Nah, sehingga kita jadi punya formula rekursi seperti ini. Jadi punya formula. Oke, sampai sini paham? Bentar ya. Oke, kita lanjut. Contoh 4.1. Nah, dengan menggunakan model kelangsungan hidup utama, nah, yang sudah 4.3 dan kita tingkat bunga efektif 5% per tahun, buatlah tabel perhitungan AX untuk usia X sama dengan 20, 21, 22, dan sampai seterusnya sampai 100. Asumsikan bahwa A129-nya sama dengan V. Nah, A129-nya sama dengan V berarti umur maksimalnya di sini adalah 129. Berarti kita asumsikan di sini manusia manusia berumur X tahun tersebut akan meninggal sebelum usia 129. Semuanya udah meninggal sebelum usia 129. Nah, standar ultimat pada section 4.3 yang mana itu? Kita coba lihat. Hmm, jadi, nah ini. Nah, kita asumsikan kita menggunakan model Survivor's Ultimate Standard, yaitu dengan ABC-nya seperti ini. A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. Nah, di sini telah dibuat bahwa, oh nggak ada ya di sini. Oops. Nah, model untuk standar ultimate survival model itu telah kita sempat kerjakan juga di contoh 313, bisa dilihat di buku masing-masing ya. Sehingga nilai TPX-nya dapat dihitung seperti dengan menggunakan yang ada di solusi pada contoh 313. 3.13 itu ada di buku. Nah, pada contoh tersebut, dengan menggunakan rumus yang ada di contoh tersebut, kita dapat menghitung nilai Q129-nya. Ya, dengan kita kan dari contoh itu udah ada rumus TPX-nya. Nah, jadi 1P 129-nya, sehingga kita bisa menghitung Q129-nya. Dengan menggunakan yang ada di contoh tersebut, Q129-nya adalah 0,99996. Nah, tadi kan kita udah punya formula AX itu sama dengan VQX tambah VPX AX plus 1. A129 itu menjadi P-nya. Nah, dengan menggunakan rumus ini, dari mulai dengan A129, nanti kita bisa mengerjakan A128, A127, A126, dan seterusnya sampai A20. Ya, ini mungkin dengan membantuan tabel gitu ya, dengan bantuan tabel sehingga kita bisa membuat tabel kira-kira seperti ini. Nah, jadi ini yang dimaksud dari penggunaan rekursi di sini.
Dengan mengetahui nilai yang terakhirnya, kita bisa menghitung mundur sehingga kita jadi punya tabel untuk dari usia yang sebelumnya. Itu maksudnya ya. Oke. Nah, kalau ingin mencoba boleh silakan dicoba nanti di rumah masing-masing. Benar nggak ketemunya segini gitu ya. Selanjutnya, untuk contoh 1.2, 4.2, nah itu mirip juga dengan menggunakan standar ultimate dengan model itu yang sama. Nah, interest rate-nya adalah 5%. Kalau kita udah punya interest rate-nya, kita bisa membuat V-nya, ya kan? Maka kita bisa membuat tabel untuk nilai AX 12-nya dari umur 20 sampai dalam step 1/12. Nah, caranya sama seperti itu, gunakan rumus yang tadi, yang ini. Nah, gunakan rumus ini, M-nya diganti 12. M-nya diganti 12, maka kita akan punya tabel ini. Nih. Nah, untuk nilai PX 1/12-nya, nah ini rumus yang ada di contoh 3.13. Silahkan dilihat di buku masing-masing. Itu ada di contoh 3.13. Itu ada rumus untuk PXT-nya sama dengan min AT kurang B C pangkat X kali C pangkat. Dan seterusnya gitu ya. C pangkat T kurang 1 per log C. Nah, tinggal diganti P-nya 1/12. Nah, kemudian dengan menggunakan rumus sebelumnya, maka kita jadi punya A129-nya adalah sama dengan V ini. Nah, dengan menggunakan rumus rekursi yang tadi kita udah peroleh, kita akan mendapatkan tabel ini. Ya. Nah, perlu diperhatikan di sini, kalau pada contoh 4.1 tadi kan ketemu Q129-nya itu sama dengan 0,9996. 0,996 berarti udah mendekati 1 seperti hal yang kita inginkan untuk rumus ini. Jadi kan tadi di sini nih, kan kalau seandainya AX plus 1-nya ini menuju 1, otomatis ini kan akan mendekati P QX plus P PX ya kan. Maka ini akan sama dengan V kali QX plus PX. QX plus PX itu kan sama dengan 1. Maka ini akan mendekati V. Nah, pada contoh yang 4.2, sebenarnya kalau kita hitung nilai A129, dan nilai Q129 11/12, itu kita akan menemukan nilai 0,58960. Nah, sedangkan kan pada contoh sebelumnya, ini itu mendekati 1. Makanya kita bisa membuat uh, A, A yang terakhirnya itu sama dengan V. Gitu kan? Nah, kalau di sini, kita bisa men-setting A129 sama dengan V itu. Pada contoh ini kita bisa men-setting A129 ini menjadi V sama dengan ini. Itu sebenarnya kita berawal dari penggunaan ini. Nah, A129 itu, nah pada 41 kan kita berawal dari sini. Nah, A130 itu udah mendekati 1 gitu kan. Nah, sehingga ini sama dengan V gitu kan. Nah, pada contoh ini, A130 ini kan kalau dihitung tadi 0,5 sekian ya.
Q-nya. Q-nya ini adalah 0,59. Nah, di sini juga seperti itu karena A130-nya ini sudah mendekati 1, maka ini nanti akan mendekati 1. Jadi walaupun Q-nya itu tidak mendekati 1 di sini, tapi karena ininya sudah mendekati 1, maka ini nanti akan mendekati 1. Ini akan menjadi 1. Ini kan mendekati 1 nih, maka ini ditambah ini akan menjadi 1. Sehingga A129 itu akan sama dengan V1/12. Sehingga mengakibatkan A129 itu mendekati V pangkat 1/12. Nah, kita bisa menggunakan rumus tersebut untuk perhitungan membuat tabel AX-nya. Oke, untuk selanjutnya adalah asuransi berjangka. Nah, kita lanjut ke asuransi berjangka. Nah, untuk yang kasus pertama itu kita lihat untuk kasus kontinu. Nah, untuk kasus kontinu, asuransi berjangka dilambangkan dengan seperti ini. AXN-1. Nah, dalam polis asuransi berjangka, manfaat kematian hanya dibayarkan jika pemegang polis meninggal dalam jangka waktu tetap. Katakanlah N tahun. Gitu ya. Jadi udah fix kapan dia meninggalnya. Gitu. Nah, dalam kasus kontinu, manfaat dibayarkan segera setelah kematian. Nah, jadi present value untuk manfaat $1 yang kita notasikan dengan Z pada kasus kontinu untuk jenis asuransi berjangka ini adalah seperti ini. Jadi Z-nya seperti ini. Nah, nanti ekspektasi present value dari benefitnya tersebut dinotasikan dengan dalam notasi aktuaria dinotasikan seperti ini. Nah, tanda bar di atas A, nah itu menunjukkan ini kan ada bar, kan ada A-nya yang pakai bar, ada yang enggak. Untuk yang ada barnya itu menunjukkan bahwa manfaatnya dibayarkan segera setelah kematian. Nah, dan angka 1 di atas ini itu menunjukkan bahwa orang yang X ini harus meninggal sebelum jangka waktu N tahun berakhir agar manfaat dibayarkan. Jadi kayak di asuransinya itu kayak kita tuh udah kontrak asuransinya itu bisa misalnya di dalam kontrak asuransi kita itu kontraknya sampai umur 100 tahun misalnya. Nah, kalau seandainya kita beneran meninggal sebelum usia 100 tahun, nah maka asuransi dapat cairkan. Tapi kalau ternyata kita meninggalnya setelah itu ya asuransinya tidak dapat dicairkan. Nah, jadi harus manusia berumur X tahun tersebut harus meninggal sebelum jangka N tahun tersebut berakhir agar manfaatnya dapat dibayarkan. Nah, kemudian dengan menggunakan rumus seperti biasa, karena dia kontinu berarti pakai integral. Nah, dia kan EX itu sama dengan Z dikali ini. Sehingga dia menjadi ini. Ekspektasi dari present value-nya adalah ini. Dan dengan cara yang sama dari sebelum-sebelumnya, maka EX kuadrat itu sama dengan ini. Kemudian ya, perhitungannya sama aja seperti sebelumnya. Cuma beda di Z-nya saja. Kemudian ini kan tadi untuk yang
benefit dibayarkan segera di tahun kematian. Nah, untuk yang benefitnya dibayarkan di akhir tahun kematian, ketika benefit dibayarkan di akhir tahun kematian, nah untuk kasus tahunan tersebut kita yang berjangka ini, asuransi berjangka ini kita lambangkan dengan ini. Jadi nggak ada barnya sama seperti yang sebelumnya. Nah, sama seperti yang ada barnya tadi. Gitu. Nah, hal ini benefit baru bisa cair kalau seandainya kejadian itu terjadi di dalam N tahun. Jadi di dalam N tahun yang telah dibuat di kontrak asuransi di awal. Nah, dan nilai present value-nya, peubah acak untuk present value-nya pada kasus yang tahunan yang dibayarkan di akhir tahun ini adalah seperti ini. Nah, untuk yang dibayarkan di akhir tahun kematian itu kan peubah acaknya diskrit. Karena diskrit, maka menggunakan sigma. Ya, untuk rumus-rumusnya sama ya dengan ekspektasi seperti sebelumnya juga. Nah, tinggal mengganti Z-nya. Lalu untuk kasus yang pembayarannya di akhir dari 1/M tahun kematian itu sama juga. Nah, rumusnya adalah VKX ini sama mirip dengan sebelumnya, cuman karena jangkanya 1/M maka plus 1/M di sini. Nah, Z-nya adalah ini. Nah, dilambangkan dengan seperti ini, pakai kurung M juga sama seperti tadi, dan ekspektasi present value-nya itu jadi sama dengan ini. Sama juga dengan seperti yang dibayarkan tahunan yang telah dipelajari seminggu kemarin. Ya. Nah, untuk contoh, nah dengan menggunakan standar ultimate survival model seperti yang tadi di session 4.3 yang sama seperti sebelumnya. Nah, dengan interest rate-nya 5% per tahun efektif, tentukan ini dan ini untuk umur ini. Ya, caranya sama juga dengan seperti tadi, tinggal dimasukkan rumusnya. Karena ini angkanya lumayan tidak cantik ya. Jadi kita menghitungnya membutuhkan Excel. Nah, dengan demikian kita bisa membuat tabel Excel untuk usia tersebut. Nah, kira-kira seperti ini. Kita butuhkan Excel atau kalkulator gitu ya. Sehingga ini. Boleh dicobakan rumusnya. Ada di 3.13. AB sama itunya ada juga di 4.3. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada saya lanjutin ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang endowment murni. Nah, untuk yang manfaat endowment murni ini, itu bersyarat pada kelangsungan hidup pemegang polis. Misalnya endowment murninya 10 tahun, dengan yang diasuransikan itu $10.000. $10.000. Nah,
diterbitkan untuk si manusia berumur X tahun misalnya. Nah, dia akan membayar $10.000 dalam 10 tahun gitu ya. Nah, manfaatnya dapat diterima oleh si manusia berumur X itu jika dia meninggal sebelum usia X. Sebentar. Endaumen murni, manfaat endaumen murni ini adalah kondisi pada kelangsungan hidup dari pemegang polis. Sebagai contoh, nah misalnya si endaumen murni 10 tahun itu diasumsikan dengan jumlah yang diasuransikannya misalnya $10.000. Nah, diterbitkan untuk si manusia berumur X tahun. Nah, dia akan membayar $10.000 dalam 10 tahun jika masih hidup pada waktu tersebut. Dan dia nggak akan bayar lagi dan dia tidak akan mendapatkan pembayaran jika dia telah meninggal sebelum usia X plus 10. Nah, manfaat dari endowment ini tidak dijual sebagai polis mandiri, tetapi mungkin dijual bersamaan dengan manfaat asuransi berjangka untuk menciptakan manfaat asuransi endowment yang dapat dijelaskan seperti berikut. Nah, untuk manfaat endowment murni $1 diterbitkan untuk manusia berumur X tahun dengan jangka waktu N tahun, nilai present value-nya, perubahan present value-nya itu akan sama dengan Z sama dengan begini. Nah, ada dua cara untuk menotasikan dari ekspektasi present value dari endowment murni ini, dari manfaat endowment murni ini, dengan menggunakan notasi aktuaria, yaitu ada yang dilambangkan dengan seperti ini. Ini ada tanda ini di sininya. Nah, jadi kalau ada tanda ini di sininya, itu disebut sebagai ini ekspektasi dari present value endo benefitnya endowment murni. Nah, angka 1 sama seperti tadi itu mendeskripsikan bahwa jangka waktu menunjukkan bahwa jiwa harus tetap hidup hingga akhir jangka waktu agar manfaat dapat dibayarkan. Nah, notasi ini konsisten dengan asuransi berjangka yang sebelumnya, tapi lebih rumit karena ada yang sering digunakan dalam notasi aktuaria. Nah, kalau dalam statistik biasa paling kita gunakannya kan seperti ini. Nah, jika kita menulis ulang Z di atas, kita jadi punya Z sama dengan ini, yaitu 0 dengan peluang 1 kurang NPX. Ini kan 0 itu untuk TX kurang dari N kan. V pangkat N jika TX-nya lebih dari N. Berarti V pangkat N itu dengan peluang NPX. Gitu ya. Nah, dengan demikian kita dapat membuat ekspektasi dari present value-nya itu menjadi seperti ini. Dengan menggunakan rumus rekursi tadi, kita juga dapat merubah ini menjadi
Nah, catat bahwa pada endowment murni ini, dia kan akan dibayarkan hanya pada waktu N. Nah, itu dengan asumsi jiwanya masih bertahan hidup pada waktu tersebut. Nah, sehingga tidak perlu menentukan versi kontinu atau diskritnya. Jadi kita cukup mengerjakan ini sebagai versi diskrit saja. Karena tidak bergantung pada, kalau seandainya dia meninggalnya setelah itu, berarti kita kan dia hangus aja udah, nggak nggak dibayarkan lagi. Jadi kita nggak perlu lagi menghitung berapa nilai yang harus dibayarkan di saat kematian, gitu ya. Makanya tidak perlu lagi dicek untuk kontinu dan diskritnya. Nah, berapa juga menggunakan notasi seperti ini atau seperti ini daripada notasi ini. Itu notasi saja ya. Pokoknya itu semua sama aja. Ini itu sama aja ya. Untuk present value dari eh, asuransi endowment murni. Nah, asuransi endowment ini juga menyediakan kombinasi dari asuransi berjangka dan endowment murni. Nah, dia juga menyediakan suatu kombinasi dari asuransi berjangka dan asuransi endowment murni. Jumlah yang dibayarkan pada saat kematian, jadi jumlah yang dibayarkan pada saat kematian X, itu jika X meninggal pada waktu tetap, katakanlah dalam N tahun gitu ya. Nah, namun jika X itu masih hidup untuk N tahun, maka jumlah yang diasuransikan itu dibayarkan pada akhir tahun ke N. Nah, jadi asuransi endowment itu dia adalah kombinasi dari asuransi berjangka dan endowment murni. Nah, kalau di sini dia dibayarkan kalau seandainya berhasil masih hidup sampai umur sampai N tahun, selama N tahun misalnya. Nah, tapi dibayarkannya nanti pada akhir tahun ke N. Nah, pada kasus endowment insurance ini, Z-nya adalah ini. Ya, present value dari manfaat si Z itu adalah ini. Nah, karena present value-nya adalah ini, dan ini adalah kasus kontinu, maka ekspektasi present value-nya itu akan menjadi seperti ini. Ini kan tinggal diganti E min delta T. Ya, terus kali TPX MXT. Nah, kita juga punya ini sebenarnya ini sebenarnya. Kenapa dari 0 sampai N? Nah, ini untuk yang dari 0 sampai N, kemudian ini kita gunakan untuk yang dari N sampai tak hingga. Sehingga kalau digabungkan dari 0 sampai N jadi ini dari N sampai tak hingga akan jadi seperti ini. PX kali MX itu kan NPX. Nanti dia jadi E min delta N PX. Sehingga kita jadi punya hubungan EZ ini sama dengan A bar kali ini tambah A ini. Sama dengan A X N. Gitu ya. Sehingga AX N bar itu sama dengan AX N bar tambah AX N tambah 1.
Oke, paham sampai sini? Nah, dengan cara yang sama untuk yang kuadratnya ya tinggal dikuadratin ini ya. Kuadratin kita jadi punya ini. Tahu dinotasikan dengan ada lambang angka 2-nya di sini seperti itu. Nah, dalam situasi ketika benefit dibayarkan pada akhir tahun kematian, maka present value dari manfaat dari benefit tersebut itu mengikuti Z sama dengan ini. Ini saya nggak sebutin karena panjang soalnya ya males sebutinnya. Ini ada di sini ya. Maka ekspektasi dari present value benefit tersebut akan menjadi seperti ini. Dan dalam notasi aktuaria, kita jadi punya ini sama dengan AXN kali AXN 1. Tambah. Nah, selanjutnya sama juga dengan yang sebelumnya untuk yang dibayarkan pada akhir periode seper M tahun kematian, maka present value-nya adalah seperti ini. Nah, sehingga EPV-nya sama dengan ini. Dalam notasi aktuaria dia menjadi seperti ini. Sama ya. Sama banget dengan yang sebelumnya juga. Nah, masih dengan menggunakan contoh yang sama tadi, tentukan AX bar sama AX 4 sama ini. Untuk 20, 40, 60, 80 untuk X gitu. Nah, ini dia nih. Boleh dicoba digunakan, masukin rumusnya, hitung menggunakan kalkulator, benar nggak hasilnya segitu. Ya, untuk latihan silakan dicoba itu ya. Kemudian, oke, lanjutkan. Manfaat asuransi yang ditangguhkan. Ya, untuk manfaat asuransi yang ditangguhkan, nah asuransi yang ditangguhkan itu mengacu pada asuransi yang tidak mulai diberikan perlindungan manfaat kematian hingga akhir periode penangguhan. Jadi saat meninggal itu kita nggak langsung membayarkan benefitnya. Jadi ditangguhkan dulu sampai akhir periode penangguhannya. Jadi misalnya kita punya benefitnya itu sebesar $1. Nah, seharusnya kan dibayarkan segera, dia dibayarkan segera setelah kematian X asalkan X meninggal antara usia X plus U dan X plus U plus N. Yang mana variabel acak present value-nya itu adalah seperti ini. Nah, perubahan acak ini akan mendeskripsikan present value dari asuransi yang ditangguhkan. Dengan cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya juga, kita bisa membangun perubahan acak untuk nilai untuk asuransi jiwa seumur hidup atau asuransi endowmentnya. Nah, pada notasi aktuaria ya sama juga seperti yang tadi ya. Ini karena U-nya dari 0, TX-nya dari U sampai U plus N, maka batas integralnya cukup dari sini karena sisanya udah 0 nih ya. Karena sisanya udah 0, tapi cukup tuliskan dari U sampai U plus N. Nah, ini kan udah rumus jelas ya, seperti yang udah dipelajari sebelumnya, yaitu E min delta kali TX kali TPX min X plus T dt. Nah, kalau kita ganti variabel integralnya dengan S sama dengan T min U, itu kita akan punya U ini sama dengan seperti ini. Nah, keluarin E pangkat min
delta U-nya kali UPX. Ini kenapa bisa dikeluarin? Karena udah nggak mengandung S ya. Kalau nggak ada mengandung S, ini kan diintegralnya terhadap S nih. Karena nggak ada mengandung S, maka dia bersifat seperti konstanta saja, sehingga bisa dikeluarkan dari integral. Sehingga kita jadi punya E min delta U UPX dikali integral 0 sampai N. Nah ini, E min delta S. Nah ini ya. Integral 0 ini SPX mu X plus S plus U ds. Kemudian E min delta U. Nah, ini kan sama dengan A bar X plus U. Nah, ini sama dengan U PX. Nah, dari formula yang ini kita jadi punya ini. Ini kan sama dengan, ini kan boleh dikeluarin nih, TPX. U sampai U plus N. Nah, kalau saya, kan kalau kita punya integral AB itu sama dengan AC plus CB. Nah, kalau seandainya bisa juga kita tulis integral AC min. Ini itu sama dengan integral AC min BC. Nah, ini kalau kita ambil eh, pemisahannya adalah 0, kita jadi punya 0 sampai U per N. Kemudian aslinya awalnya tambah dari U sampai 0. Dan biar sama-sama 0 di bawah, ini jadi kurang 0 sampai U. Oke, hal-hal yang sama juga berlaku ya untuk yang N tahun. Tangguhkan N tahun, maka eh, jumlah asuransi yang ditangguhkan N tahun dapat dikomposisikan sebagai jumlah polis N polis asuransi berjangka yang masing-masingnya dalam jangka 1 tahun. Sehingga kita dapat tulis seperti ini. 0 sampai N, ini rumusnya sebelumnya. Nah, dalam diskrit dia seperti ini. Nah, dengan dekomposisi serupa berlaku juga untuk polis asuransi jiwa seumur hidup. Sehingga kita dapat menuliskan nih, yang ini sama dengan ini. Akibatnya kita jadi terputus.
Hmm. Tadi kita udah punya kalau AX barnya kan sama dengan ini. Nah, AX bar ini tuh kan sama dengan ini. Karena dia sama dengan asuransi jiwa seumur hidup, maka kita kan dapat menuliskan ini. Nah, dengan penurunan yang sama, kita juga akan mendapatkan hasil untuk benefit yang ditangguhkan yang dibayarkan pada akhir tahun kematian, yaitu dengan EPV-nya dinotasikan dengan ini. Sehingga kita dapat menuliskan AX itu sama dengan AX N ini tambah ini. Akibatnya ini jadi AX min N ini. Dan N ini kan sama dengan P pangkat N, NPX, AX plus N. Akibatnya kita jadi punya ini. Ya, hubungan ini dapat digunakan untuk menghitung eh, ini untuk bilangan bulat X dan N yang diberikan dari tabel dari AX dan LX. Jadi kalau kita udah punya AX dan LX, kita bisa menghitung ini. Gitu. Saya coba kasih. Hmm.
ya kan? Ada yang mau bertanya sampai sini? Paham nggak sih? Paham nggak? Yang saya bilangin paham nggak? Kalau udah paham, saya kasih soal latihan. Kasih soalnya yang hmm,
Nah, sebagai latihan, silahkan kerjakan soal di buku halaman halaman 102. Latihan halaman 102. Seratus dua, 102. Yang bagian 4.9 ya, 4.9 exercise 4.9 exercise. Nah, yang nomor 4.1 sama 4.4. Oh, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar Ibu. Oke. Nah, sebagai latihan silakan kerjakan halaman 102. Coba lihat di buku, bukunya udah punya kan ya? Di buku. Udah. Yang nomor halaman 102 itu nomor 41 sama 44. Kita sampai jam 3 ya. Jadi tugas saja ini ya. Ini tugas saja. Untuk deadline-nya kapan ya, Bu? Sekarang hari Selasa. Berarti deadline-nya hari Minggu aja. Hari ini. Minggu. Ya, di deadline-nya hari Minggu. Tanggal berapa tuh Minggu? 25 Mei. Pukul 23.59. Ya, dikumpulkannya ke saya belum ada bikinin ini ya. Oh, udah kita udah pernah latihan ya, udah ya. Nah, pertemuan 9 kemarin ada latihan. Nah, ke form yang kemarin, yang minggu kemarin aja. Masih Baik, ada nggak ini? Ada masih. ya? Nah, ya, dikumpulkannya ke form kemarin aja ya. Ya. Oke ya. Mungkin sekian dulu pertemuan hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya boleh ya. Kalau ada yang bingung mau ingin bertanya boleh. Mau nanya Bu, Ya. berarti untuk link formnya itu dipakai untuk pengumpulan sampai pertemuan 15 nanti ya Bu?
Ya, kemungkinan iya. Oh ya, oke baik. Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, sudah, mungkin sekian dulu pertemuan hari ini. Saya selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.